Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Zunnurain, Kafifah Safinatul Kulsum, Dwi Nur Rahmawati, dan Silviani Marsyanda. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul Ijazul Quran. Dan baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian Ijazul Quran menurut bahasa berasal dari kata ijaz, adalah isim masdar dari ajaza yujisu ijazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau kelebihan. Kata ijaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan, dinamai mu'jiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkamkan lawan, maka ia dinamai mukjizat. Pengertian ijaz secara istilah adalah penampakan kebenaran pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Adapun dinamakan mukjizat karena manusia semuanya lemah untuk mendatangkan serupa dengan itu, yang sebenarnya perkara itu adalah luar biasa dan keluar dari batas-batas sebab yang dikenal. Jadi kemukjizatan Al-Quran berarti kelemahan manusia baik secara individu atau kelompok untuk mendatangkan serupa dengan Al-Quran itu. Macam-macam ijazul. Yang pertama, ijazul balagi, yaitu kemukjizatan segi sastra balagonya. Al-Quran adalah suatu kitab yang sangat piawai dalam ilmu balaghah, sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna dan maksud dari kalimat tersebut. Yang kedua, ijazul tasyri'i, yaitu kemukjizatan dari segi persyariatan ajaran yang selalu eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Cara persyariatannya yang simpatik dan menarik tanpa ada pemaksaan. Yang ketiga, ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. Jumlah ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Quran mencapai 750 ayat yang mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang keempat, ijaz bidang pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib. Yang kelima, ijaz dari segala perubahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mesti mengalami perubahan, harus tunduk pada hukum dunia, mengalami usia usang, tetapi Al-Quran tidak pernah tunduk pada hukum dunia. Al-Quran tidak pernah usang. Ijazul adadi, yaitu kemukjizatan bilang-bilangan dalam Al-Quran. Ijaz ini baru ditemukan. Misalnya sholat wajib pada 5 waktu. Ternyata ketika diteliti, kalimat sholawat jamak dari sholat yang berkaitan dengan sholat wajib dijumpai bilangannya ada 5 kalimat dalam Al-Quran. Kemudian sholat 5 waktu ini ada 7 rakaat. Aspek-aspek ijazul Quran. 1. Uslub. Dari sisi gaya bahasa yang dipakai Al-Quran menurut para pakar bahasa adalah memiliki nilai sastra yang tinggi. Sampai kapanpun tidak ada orang yang mampu menyamai gaya bahasa Al-Quran, karena gaya bahasa Al-Quran merupakan keistimewaan sekaligus mukjizat. 2. Tasyri'. Dari sisi penetapan hukum dapat dilihat bahwa hanya agama Islam yang memiliki aturan hukum atau tata tertib yang sempurna, baik dari hukum moral maupun hukum kenegaraan. Dari yang terkecil sampai taraf internasional telah dibahas dalam hukum Islam, yang mana hukum-hukum tersebut bersumber dari Al-Quran. Al-Quran dalam menyampaikan hukum-hukum taklifi bersifat istimewa, yaitu dengan menerangkan manfaat, mudorot, perintah, larangan dan kesunatannya, halal dan haram serta seluruh hukum-hukum yang ada. Hukum-hukum itu kemudian didudukan sebagai usul dan furu' dalam ilmu fikih dan cabang-cabangnya. 3. Ma'rifatul ghaib. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 dijelaskan bahwa kunci ma'rifatul ghaib itu ada pada Allah dan tidak ada yang mengetahui selain Allah. Namun Allah telah memberikan sebagian berita-berita ghaib yang tertera dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuat beberapa berita ghaib, yaitu suatu berita tentang peristiwa yang belum dan akan terjadi. 4. Isyarat sains.
Pembahasan tentang mukjizat Al-Quran yang paling menarik dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau sains. Dapat dipastikan bahwa Al-Quran akan tetap relevan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, bahkan perkembangan sains mengikuti Al-Quran. Hal-hal itu disebabkan karena yang baru ditemukan dalam sains ternyata telah diisyaratkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sains modern. Tidaklah diragukan lagi, Al-Quran sebagai kitab suci memiliki kemukjizatan yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Segi-segi ijazul Quran. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Bahkan Umar bin Abu Thalib pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman pada kerasulan Muhammad hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. 2. Susunan kalimat. Kedatipun Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. 3. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Apabila memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluas dan menegaragamkan serta meramunya menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. 4. Ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksinya bergantung pada hal berikut. A. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. 1. Al-Hayah, hidup, dan Al-Maut, mati, masing-masing sebanyak 145 kali. An-Naf, manfaat, dan Al-Madarah, mudarat, masing-masing sebanyak 50 kali. Anhar, panas, dan Abar, dingin, sebanyak 4 kali. B. Keseimbangan bilangan kata dan sinonimnya atau makna yang dikandung. Al-Had atau Al-Zirah, bertani, masing-masing 14 kali. Al-Aus dan Ad-Hurur atau angku, masing-masing 27 kali. C. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Al-Iklaf, infak atau infak dengan Al-Ridho, kerelaan, masing-masing 73 kali. Al-Buk, kepikiran, dengan Al-Hasarah, penyesalan, masing-masing 12 kali. 5. Berita tentang hal-hal gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. Pada Al-Quran sudah ditegaskan bahwa badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. 6. Isyarat-isyarat ilmiah. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya 1. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas. 2. Perbedaan sidik jari manusia. 3. Masa penyusunan yang tepat dan masa kehamilan minimal. 4. Adanya nurani dan bawah sadar manusia. 5. Yang merasakan nyeri adalah kulit. Itu tadi penjelasan mengenai ijazul Quran. Kami mohon maaf jika apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian.